Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah Xiaoyan akhirnya bisa memasuki kedalaman ruang ekstrim ini, ada banyak kilatan cahaya guntur yang muncul dengan kecepatan yang sangat cepat. Meski begitu, Xiaoyan tidak dapat merasakan keberadaan jantung guntur ekstrim secara akurat. Di tempat ini ada banyak aura yang berfluktuasi, menyebar di segala arah, tetapi seharusnya memang ada di sini. Namun sepertinya jantung guntur sangat aneh, karena fluktuasinya ada di mana-mana. Sekarang ada dua kemungkinan dalam masalah ini. Jantung guntur ini menyembunyikan dirinya sendiri, atau energi jantung guntur ini sangat lemah. Pada saat ini, jantung guntur hitam dan guntur sejati Hotian menjawab pertanyaan Xiaoyan untuk mengurangi kebingungan Xiaoyan. Bagaimanapun, guntur sejati Hotian dan guntur hitam telah memiliki kecerdasan spiritual. Hanya saja kesadarannya belum terbangun sepenuhnya. Jadi mereka tidak tahu cara berpikir. Meski begitu, keduanya sekarang telah menjadi bagian dari Xiaoyan. Jadi hanya saat Xiaoyan bertanya, mereka akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk merespon. Sepertinya jantung guntur ini tidak terikat ruang ini. Bagaimanapun alam ini sangat luas. Jadi secara alami, dia dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan. Jika Anda memperhatikan dari sudut pandang fluktuasi energi guntur, seharusnya dia tidak berada di tempat ini. Tetapi dia juga sering datang ke tempat ini. Guntur sejati Hotian menjawab perlahan. Ya, memang ada kemungkinan jantung guntur ekstrim ini mungkin tidak berdiam diri di ruang ini, tetapi dia suka berkeliaran. Guntur hitam melanjutkan. Tepat saat mendengar ini, Xiaoyan sedikit mengernyit, karena seperti yang dikatakan kedua jantung guntur ini benar, maka masalah ini akan menjadi semakin sulit. Bagaimanapun, kecepatan jantung guntur sangat cepat. Jadi jika Xiaoyan tidak mengetahui lokasi tepatnya, Xiaoyan tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Tapi tidak peduli apakah hati api ataupun jantung guntur yang diperoleh Xiaoyan, bahkan kekuatan asli guntur Hotian yang belum lama ini Xiaoyan dapatkan, seharusnya dia semuanya memiliki karakteristik yang sama, yaitu mereka sangat memperhatikan jurus selamat dunia sensi. Jadi Xiaoyan tidak terlalu khawatir. Namun, siapa lelaki tua ini? Apakah dia yang menjaga tempat ini? Memikirkan hal ini, Xiaoyan sedikit menyipit. Jelas dia juga merasa aneh. Karena pada saat Chang Yuhua pergi, Xiaoyan tidak dapat merasakannya sama sekali. Jadi tepat ketika Xiaoyan sedang dalam keadaan linglung, Chang Yuhua yang sebelumnya menghilang ke dalam kabut tiba-tiba muncul kembali. Ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya, bahkan sepertinya dia juga terluka parah. Maafkan saya, senior. Saya meninggalkan Anda sebentar. Chang Yuhua berkata dengan senyum pahit. Kemudian dengan cepat, dia duduk bersila di udara, mengeluarkan pil obat pemulihan dan langsung menelannya. Setelah Chang Yuhua memulihkan semua luka-lukanya, perlahan dia membuka matanya, menatap Xiaoyan dengan ekspresi pahit yang terpancar dari matanya. Sebenarnya, apa yang Anda cari? Mungkin saya dapat membantu Anda? Xiaoyan berkata menatap Chang Yuhua dengan serius. Lagi pula, Xiaoyan tidak dapat memaksa masuk lebih dalam lagi. Jadi dia berencana untuk melihat-lihat apakah dia dapat menemukan cara untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi Chang Yuhua. Terima kasih banyak, senior. Anda bersedia membantu saya. Chang Yuhua berkata dengan serius, kemudian memimpin Xiaoyan untuk pergi ke suatu tempat. Namun dia tidak banyak bicara, hanya mengangguk saat ada kabut yang menutupi mereka. Melihat itu, Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihat ke sekelilingnya.
dan dia menemukan bahwa ruang gelap ini sangat luas. Senior, sebenarnya ruang ini tempat terlarang, karena jika Anda tidak berhati-hati, kemudian Anda menyentuhnya, mungkin situasinya akan menjadi sulit. Setelah Chang Yuhua pulih, dia dengan cepat membawa Xiaoyan ke dalam kabut. Bahkan dia dapat benar-benar menghindari lingkungan di sepanjang jalan terlarang yang menunjukkan dia sangat akrab dengan tempat ini. Setelah mereka memasuki ke dalam kabut, pada saat ini di ruang tidak jauh dari Xiaoyan dan yang lainnya, sebuah sosok hitam melintas mengayunkan sosoknya. Namun sosok ini terlihat seperti ikan yang sedang berenang di air yang dalam. Namun ikan guntur kuno ini mengeluarkan suara yang bergemuruh. Senior, sebenarnya saya terluka sebelumnya karena sosok ikan guntur kuno ini. Jadi sebaiknya Anda berhati-hati. Karena mereka hidup berkelompok dan ketika mereka melihat mangsa yang hidup, mereka akan bergerak dengan cepat untuk menelan guntur. Chang Yuhua berhenti dan berkata dengan suara rendah. Setelah tertegun sejenak, mereka dapat melihat puncak gunung yang menjulang tinggi muncul di dalam kabut. Namun bentuk dari gunung ini berwarna hitam pekat seperti tinta, yang membuat gunung itu terlihat sangat aneh. Dan di sekitar gunung ini ada sejumlah besar ikan kuno yang berenang yang mengelilingi puncak gunung. Jika melihat sejauh mata memandang, mungkin hampir ada 100 puncak gunung yang sangat tinggi. Namun puncak gunung ini ditutupi kabut yang sangat tebal, jadi hampir tidak mungkin untuk melihat ujung puncaknya. Namun, pada saat Xiaoyan melihat puncak gunung hitam itu, tiba-tiba Xiaoyan melihat cahaya putih yang jatuh, dan cahaya putih itu berubah menjadi sambaran guntur. Seperti naga perak melonjak dari puncak gunung, kemudian berubah kilatan cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya, seperti yang telah dia lihat sebelumnya. Namun saat ini, segera cahaya guntur berubah lagi menjadi bayangan hitam yang mulai bergegas ke arah 4 puncak gunung yang tersebar. Namun saat Xiaoyan melihat kilatan guntur yang terombang-ambing, dia merasa benar-benar aneh. Karena pada saat kilatan cahaya guntur ini menghantam puncak gunung, sepertinya kilatan cahaya guntur ini mengandung kekuatan guntur yang sangat murni. Bahkan pada saat kilatan cahaya guntur ini menghantam puncak gunung, Xiaoyan dapat melihat dengan jelas. Kecepatan kilatan cahaya guntur ini lebih cepat dan mengandung kekuatan guntur yang lebih kuat dari yang dilihat Xiaoyan sebelumnya. Setelah kilatan cahaya guntur ini memborbadir puncak gunung, dampak ledakan kekuatannya tersebar, kemudian berubah menjadi kekuatan guntur akumulasi yang lebih kecil. Seolah-olah kekuatan guntur akumulasi ini secara khusus membentuk sambaran guntur kecil, sehingga bisa dimakan ikan guntur kuno ini, yang menunjukkan ikan ini sengaja dibesarkan dari penangkaran untuk melindungi ruang tersebut. Sepertinya ikan itu ingin mendekati puncak gunung ini. Kita pasti akan memprovokasi ikan guntur kuno ini. Jadi sepertinya hanya dengan melenyapkan ikan guntur kuno ini, kita bisa masuki puncak gunung tersebut. Xiaoyan berkata perlahan. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, mendengar itu, Chang Yuhua menunjukkan ekspresi malu yang terpancar dari wajahnya. Jika senior merasa nyaman untuk bergerak, Anda bisa menggunakan umpan guntur hitam untuk memancing ikan guntur kuno ini pergi. Bukankah sebelumnya senior pernah mengatakan bahwa Anda telah mendapatkan guntur hitam? Chang Yuhua menatap Xiaoyan dengan serius dan berkata dengan hati-hati. Karena dia yang meminta bantuan Xiaoyan, jadi dia tidak ingin Xiaoyan merasakan ketidaknyamanan sedikit pun. Mendengar itu, Xiaoyan tidak menjawab, tapi mata Xiaoyan berubah menjadi dingin dan langsung mendapatkan beberapa kekuatan guntur, yang tentu saja bukan masalah bagi Xiaoyan. Tetapi jika Xiaoyan ingin memancing semua ikan guntur kuno ini, mungkin tidak sulit untuk membawanya pergi sampai batas tertentu. Namun karena dia sudah berniat untuk membantu Chang Yuhua sebelumnya, jadi Xiaoyan juga harus melakukannya dengan cara apapun. Lagi pula,
Xiaoyan juga cukup tertarik dengan gunung hitam di depannya. Selain itu, dia benar-benar tidak memiliki cara lain untuk dapat menjelajah tempat ini lebih jauh lagi. Memikirkan hal ini, Xiaoyan berencana untuk membiarkan Goyan melanggar pembatasan formasi di sini. Oke, saya akan mencobanya. Setelah suara Xiaoyan keluar, tiba-tiba kekuatan keabadian Xiaoyan melonjak dengan liar. Kemudian dua jenis kekuatan guntur meledak dari tubuh Xiaoyan. Dengan cepat, kedua kekuatan guntur memancarkan fluktuasi yang sangat kuat, yang membuat cahaya guntur di tubuh Xiaoyan terus melonjak ke langit. Setelah cahaya guntur mengembun di udara, dengan cepat membentuk kilatan cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung menyebar ke segala arah ke dalam kabut. Setelah kilatan cahaya guntur menyebar ke berbagai arah, terdengar suara yang teredam, terdengar yang bergema. Jadi seperti yang diharapkan oleh Chang Yuhua, dengan cepat ikan guntur kuno langsung menyadarinya, dan kemudian sosok mereka yang berenang berubah menjadi bayangan hitam, bergegas ke dalam kabut untuk mengejar kilatan cahaya guntur. Setelah ikan-ikan guntur kuno ini memasuki ke dalam kabut, berjalan Xiaoyan dengan kecepatan ringan. Jelas mereka bertiga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Jadi mereka langsung bergegas menuju puncak gunung. Namun saat ini, tiba-tiba sambaran guntur ekstrim muncul dan langsung bergegas ke arah Xiaoyan dengan cepat. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan sedikit mengernyit. Kemudian tubuhnya meledak dengan kekuatan guntur hitam dan guntur sejati Hotian untuk memblokir kilatan guntur ekstrim. Jadi kecepatan mereka tidak berkurang sama sekali. Adapun keberadaan sang ratu, Xiaoyan tidak khawatir sama sekali. Karena guntur ekstrim ini sepertinya mengabaikan sang ratu. Bahkan meskipun sang ratu berjalan di tempat berbahaya seperti ini, tetapi dia terlihat sangat nyaman. Seolah-olah guntur ini tidak akan membahayakannya. Pada saat ini, mata Xiaoyan menjadi lebih dingin karena kilatan cahaya guntur ekstrim juga menghindari Chang Yuhua, yang membuat tubuh Xiaoyan yang melonjak dengan nilai pembunuh yang sangat kuat. Jelas Xiaoyan juga menyadari bahwa Chang Yuhua tidak sesederhana kelihatannya, karena sejak awal Xiaoyan juga merasakan keanehan darinya. Sekarang Xiaoyan melihatnya secara langsung, kilatan cahaya guntur ekstrim juga menghindari Chang Yuhua, yang menunjukkan identitas Chang Yuhua memang tidak sederhana. Karena tanpa pertahanan, tidak mungkin bisa menahan serangan guntur ekstrim. Namun pada saat Chang Yuhua merasakan niat membunuh dari Xiaoyan, dia juga tidak berhenti untuk melihat Xiaoyan. Tetapi justru terus bergerak maju dan berkata dengan suara yang dalam, "Senior, jangan khawatir. Semua misteri yang ingin Anda ketahui ada di sana. Dan junior ini sama sekali tidak memiliki niat untuk merugikan Anda. Dengan ini, mungkin saya memiliki kesempatan untuk tinggal lebih awal di sana." Chang Yuhua menjelaskan perlahan. Mendengar itu, Xiaoyan tertegun sejenak. Sebenarnya ada apa dalam gunung-gunung ini? Xiaoyan bertanya dengan dingin. Setelah Chang Yuhua terdiam beberapa saat, dia melihat ke arah gunung hitam di depannya. Dengan ekspresi sedih yang terpancar dari wajahnya, "Sebenarnya pemimpin kelancang saya dimakamkan di gunung ini, dan itulah alasan mengapa saya, Yuhua, sangat mengenal tempat ini." Chang Yuhua berkata dengan suara yang dalam. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.